3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Izra Narendra. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan progres mockup atau prototipe dari aplikasi Figma. Nah, sebelumnya kami ingin memberitahukan proyek yang kami kerjakan, yaitu berupa suatu aplikasi pengelola uang dengan menghadirkan interaksi pengguna dan aplikasi yang akan kami kerjakan. Pada intinya, teknis yang kami gunakan yaitu mencatat kas masuk dan kas keluar setiap transaksi. Nama proyek kami yaitu Cuan is Fun. Nah, untuk proyek Figma ini dikerjakan oleh Julius Angga, Renaldi, Izra Narendra, Fatin, dan juga Bintang. Sistem pembagian tugasnya yaitu Julius dan Renaldi mengurus segala bentuk link, komen prototype, misalnya tombol back, lalu tombol tambahkan uang, hal-hal yang berkenan dengan itu Julius dan Renaldi lah yang mengurus. Setelah itu, Fatin dan Izra juga fokus kepada desain dan tata layout yang akan kami gunakan. Tentunya tujuannya agar terdapat interaksi antar pengguna dan aplikasi yang kami gunakan. Mereka lah yang menentukan warna dan ukuran tombol dan semacamnya. Kemudian Bintang di sini bertugas untuk menjadi reviewer setelah prototipe jadi. Namun di sini Bintang kurang berkontribusi saat mengerjakan prototipe dan juga PPT. Tujuannya adalah yaitu untuk membantu masyarakat dalam mengelola uang secara mudah dan nyaman. Karena seringkali ditemukan di dalam lingkungan masyarakat sulit dalam mengelola uang, sehingga terjadi pemborosan yang berkelanjutan. Dan di sini kami mempunyai tujuan yaitu untuk memberikan solusi dari permasalahan tersebut, yaitu berupa aplikasi pengelola uang, sehingga masyarakat akan terbantu dan menjadi termudahkan oleh aplikasi ini. Oke, di sini izinkan saya untuk melanjutkan, yaitu mengenai manfaat yang didapatkan dari aplikasi yang kita buat. Manfaat yang bisa diperoleh pada proyek ini yaitu mudahnya pengguna dalam mengatur kondisi keuangan mereka, baik untuk kebutuhan bisnis maupun kebutuhan pribadi yang dapat mereka pisahkan sendiri dalam aplikasi ini. Lalu di sini kita menggunakan 4 konsep. Yang pertama ada kesederhanaan, yang mana desain yang kita buat itu kita sederhanakan dan tidak banyak hal-hal rumit yang harus diperhatikan, sehingga sangat membantu user untuk mempermudah menggunakan aplikasi ini. Yang kedua ada fleksibilitas, yang mana aplikasi ini bisa digunakan oleh user dimanapun dan kapanpun, sehingga mereka dapat termudahkan dengan fleksibilitas ini. Selanjutnya ada kekonsistenan, yang mana artinya aplikasi kami ini menerapkan prinsip konsisten yang tidak akan banyak perubahan-perubahan signifikan yang menyebabkan user menjadi bingung dalam menggunakan aplikasi. Yang terakhir ada keamanan, yang mana salah satu hal yang paling penting dan kita utamakan mengenai privasi dan keamanan dari data pengguna agar dapat memberikan kenyamanan bagi mereka. Lalu di sini kita menggunakan 8 dari golden rules, yaitu salah satunya reduce short term memory load, yang merupakan hal yang lebih memusatkan pada desain tata letak menu dan tombol, serta akan lebih efektif jika diterapkan pada proses saat user harus memberikan input ke sistem. Ya, izinkan saya menjelaskan di sini. Berikut adalah tata layout yang akan kami gunakan, di mana ada tampilan home, transaksi, budget, dan account. Untuk menambahkan nominal atau transaksi, bisa menggunakan tanda plus, lalu mengisi nominal yang digunakan, lalu memilih kategori. Setelah itu, setelah semua sudah terisi, bisa menekan tombol save, lalu tampilan home akan berubah sesuai dengan nominal yang ada. Dan di sini berisi akun untuk data-data pribadi pengguna, di mana ada email pengguna dan password pengguna dan segala macamnya. Next.
Landasan teori yang kami gunakan dari pembuatan aplikasi ini berlandaskan pada materi IMK yang diajarkan Bu Rini saat di kelas. Selain itu, kami berlandaskan pada beberapa jurnal yang sudah kami cari dan kami aplikasikan ke dalam mockup yang telah kami buat. Untuk pengujian yang dilakukan terhadap rancangan IMK dilakukan untuk mendapatkan efektivitas saat penggunaan mockup yang kita buat. Tata layout yang diuji sebagai tingkat kenyamanan oleh user dan desain pada mockup yang bagus agar menarik user untuk memakai mockup yang kami buat. Untuk metode pengumpulan data yang kami gunakan yaitu secara studi dokumen di mana kita langsung menggunakan dokumen yang ada sebagai acuan untuk menganalisis. Kami telah mensurvei dari berbagai macam aplikasi dalam bentuk yang serupa yaitu pengelola uang untuk menganalisis kelebihan dan kekurangan yang diaplikasikan ke aplikasi kami untuk mencapai kinerja yang baik dari aplikasi kami. Lalu hasil yang didapat di proyek kami ini, sejauh ini hasil didapat dalam penggunaan Figma sangat baik. Dari segi prototipe berjalan dengan lancar, dan desain yang kami buat sudah sesuai dengan tema proyek yang kita ambil. Lalu kesimpulannya, pada intinya kami berharap pada aplikasi kami dapat membuat pengguna menjadi nyaman dalam menggunakan aplikasi ini, sehingga dapat membantu banyak orang dalam hal keuangan. Kami memikirkan hal-hal yang berkaitan dengan interaksi pengguna dan aplikasi. Salah satunya tata layout yang nyaman. Kekurangan dari pengerjaan proyek Figma kami ini adalah penggunaan user terhadap aplikasi yang masih sangat awal dan terdapat keterbatasan tools yang memadai dari aplikasi Figma. Pengerjaan prototipe aplikasi pengelola uang atau pengatur uang sehingga prototipe kami ini tidak sepenuhnya berjalan dengan baik dan konsisten. Lalu saran-sarannya ada kemudahan penggunaan dengan mengatur navigasi dan alur yang lebih intuitif dan menavigasikan aplikasi sesuai dengan kebutuhan. Lalu yang kedua, analisis kebutuhan pengguna. Memastikan bahwa proyek ini mencerminkan kebutuhan pengguna dengan baik dalam penggunaan aplikasi pengelola uang atau pengatur uang. Lalu yang terakhir, pengingat dan notifikasi yang disesuaikan. Dengan mengimplementasikan sistem pengingat dan notifikasi tersebut dapat disesuaikan oleh pengguna dan membantu mereka untuk tetap berada dalam batas anggaran dan mengelola tagihan dengan tepat waktu. Progres proyek kami ini sedang dalam tahap 60%. Sekian presentasi yang bisa kami berikan. Kurang lebihnya mohon maaf, dan jika ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan dalam forum kolabor. Terima kasih semuanya.